Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Hadi Anggriawan, NIM 2101037. Saya dari kelas BDB 3B. Saya mahasiswa Institut Teknologi Sawit Indonesia. Di sini saya ingin mengerjakan tugas UAS dari mata kuliah Manajemen Mutu, yang mana dosen pengampu Bapak Walmandri. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan terkait apa itu continuous improvement dan apa itu Six Sigma, serta apa sih yang dimaksud dengan ISO 9000. Nah, jadi oke, tidak lama-lama di sini saya ingin menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu apa sih yang dimaksud dengan continuous improvement? Oke. Jadi pengertian dari continuous improvement atau CI dalam manajemen mutu adalah upaya berkelanjutan untuk memperbaiki dan mengembangkan suatu program melalui kegiatan evaluasi yang diharapkan membuahkan solusi bagi keberlangsungan bisnis. CI atau Continuous Improvement bertujuan untuk meningkatkan kualitas, mengurangi pemborosan, dan mengembangkan usaha dengan inovasi baru. Metode continuous improvement yang umum digunakan adalah Kaizen, yang berfokus pada perbaikan yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. Jadi, metode Kaizen yaitu fokus pada perbaikan yang lebih baik dari kondisi sebelumnya, melibatkan seluruh karyawan dari berbagai level dalam perusahaan. Nah, jadi ini maksud dengan metode Kaizen ini yaitu kita udah punya produk nih, ibaratkan saya udah ibaratkan perusahaan tersebut udah punya produk, tapi produknya ini harus kita tingkatkan lagi kualitasnya. Bukan berarti produknya ini nggak bagus, tapi harus bisa lebih bagus dan bisa menarik pelanggan lebih dalam lagi, lebih banyak menarik pelanggan, biar supaya banyak pelanggan ini tertarik, ataupun produsen besar, ataupun ibaratnya kayak perusahaan-perusahaan besar yang menginginkan produk kita. Seperti kayak contoh kecilnya lah nih, saya mengambil contoh kecilnya orang tua saya lah, yang mana orang tua saya ini yaitu ada bisnis di kampung, yaitu membeli suatu TBS di kepada masyarakat. Nah, jadi orang tua saya ini kan pasti kan udah membeli TBS dan akan menjual ke pabrik. Nah, jadi orang tua saya ini, ayah saya ini harus bisa menjaga kualitas TBS tersebut. Yang mana yang pertama itu meningkatkan, itu kan kita kayak kalau kita beli, contoh kecil, kalau kita beli buah dari masyarakat kan nggak semua ini buah itu bagus, ada juga buah mentahnya, buah kelewat mateng. Nah, jadi kalau untuk jadi yang di apa sih kaitannya dengan ini continuous improvement. Nah, jadi yang disebut dengan continuous improvementnya itu berfokus pada perbaikan. Nah, jadi kita kalau kita ingin menghasilkan suatu produk yang bagus, jadi kita harus bisa kayak meningkatkan lagi produk kita sebelum kita jual. Sepertinya ya kayak udah kita beli nih buah yang kurang bagus ataupun buah yang kurang matang, jadi kita endapkan dulu, kita matangkan dulu produk kita, baru kita kita jual lagi ke pabrik. Nah, jadi itulah yang disebut dengan continuous improvement ya, setahu saya. Nah, jadi yang selanjutnya itu apa sih yang dimaksud dengan Six Sigma? Nah, jadi Six Sigma adalah sebuah metodologi yang digunakan untuk meningkatkan kualitas produk proses bisnis dengan mengurangi cacat dan kesalahan, meminimalkan variasi, serta meningkatkan efisiensi dan kualitas. Nah, jadi yang dimaksud dengan Six Sigma ini dia kayak digunakan untuk meningkatkan kualitas. Jadi kualitas dari produk itu ibaratnya kayak kualitas TBS itu. Jadi kita harus mengasih kualitasnya itu kayak yang nggak ada buah mentah ataupun tidak ada buah lewat mateng. Jadi yang kita bawa itu produk itu memang bagus, sehingga dapat dipandang oleh perusahaan bahwasannya ini
bawa produk bagus, jadi nggak ada lagi yang namanya disortir-sortir. Nah, jadi itulah yang disebut dengan Six Sigma. Baik, yang selanjutnya itu Six Sigma menggunakan pendekatan yang terstruktur yang disebut dengan define, measure, analyze, improvement, serta kontrol. Untuk mengidentifikasi dan menghilangkan penyebab variasi dan memperbaiki proses. Tujuan dari Six Sigma adalah mencapai tingkat kualitas yang hampir sempurna dengan hanya 3,4 cacat per juta peluang. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan Six Sigma. Terus apa sih peran Six Sigma? Suatu set atau metode dan alat untuk meningkatkan proses bisnis dengan cara mengurangi variabilitas dan jumlah kegagalan. Metode ini diciptakan oleh Bill Sweet pada tahun 1986. Motorola dan kemudian diperkenalkan oleh Jack Welch di General Electric. Six Sigma bertujuan untuk mencapai tingkat kualitas yang sangat tinggi dengan tujuan mencapai tingkat kegagalan 3,4 per juta kesempatan. Jadi DPMO itu memiliki maknanya masing-masing. Nah, jadi apa sih yang disebut dengan D? D itu singkatan dari define, yang artinya menentukan masalah yang akan diperbaiki dan menetapkan nilai yang diharapkan. Nah, jadi contoh kecil dari saya tadi yaitu menentukan yang disebut define itu masuk, menentukan masalah yang akan diperbaiki dan menetapkan nilai yang diharapkan. Ibaratnya kan kita ini kalau beli buah, pasti kan kita mau banyaknya banyaknya TBS. Sedangkan perusahaan maunya banyak TBS dengan kualitas yang bagus. Nah, jadi kalau kita beli buah di masyarakat ini kan, kalau masyarakat panen di masyarakat dengan panen di perusahaan kan berbeda. Kalau panen di masyarakat kan selagi itu kuning dan laku dijual itu pasti diturunkan, tapi kalau di perusahaan kan suka berondol 5 dulu baru diturunkan. Nah, jadi inilah suatu permasalahan besar yang sering saya jumpain di rumah, di kampung, yaitu menentukan masalah yang akan diperbaiki dan menetapkan nilai yang diharapkan. Yang mana kalau kita nimbang di sawit rakyat itu masih banyak dijumpain buah mentah. Jadi kalau kita ingin, ibaratnya gini, kita tegaskan nih, nggak bisa nih om ataupun nggak bisa pak nimbang buahnya ini mentah. Kalau saya timbang pun ini bakalan disortir oleh pabrik dan saya pun bakal mengalami kerugian yang besar gitu kan. Tapi kalau kita bikin tekanan itu kepada masyarakat, masyarakat itu bakalan pindah ke tempat lain ataupun ke toko lain. Nah, jadi di sini kita dapat masalah, yaitu kemarin udah saya coba kan. Dengan cara itu ya udah buahnya ditimbang. Saya bilang juga sama tukang timbangnya bahwasannya ya udah nggak apa-apa buah setengah matang ataupun buah mentah lah bisa dibilang, karena kan buahnya masih ngunyit. Ayo udah nggak apa-apa buahnya ditimbang, cuman dengan satu syarat, bilang sama yang punya lahan bahwasannya buah bisa kita timbang tapi bagi 2 kilonya. Ibaratnya kalau buahnya itu beratnya 16 kilo satu janjang 16 kilo ataupun beratnya 20 kilo, jadi dibagi 2 yaitu 10 kilo. Nah, kenapa dibagi 2? Supaya meminimalisir ataupun ibaratnya kalaupun buah ini nggak laku, kita nggak terlalu rugi banyak. Nah, jadi harus dibagi 2. Jadi tidak banyak pengeluaran kita itu keluar dari buah yang kurang matang ini. Nah, jadi gimana kalau buah yang udah kelewat matang? Nah, jadi kalau untuk buah yang kelewat matang ataupun yang udah tinggal tangkos, nah situ pun jadi suatu permasalahan juga. Cuman ya kemarin saya coba
ya udah buahnya nggak apa-apa ditimbang, udah lewat matang. Cuman nanti begitu sampai di rumah, buahnya itu ibaratnya buah kelewat matang ini kan tinggal jangkos ataupun masih ada berondolannya, cuman ya tinggal dikit gitu kan. Kalau dibawa ke pabrik pun bakalan dipulangkan juga, disortir. Ya udah, saya bilang sama muatnya udah angkat aja nggak apa-apa, cuma nanti begitu pulang buahnya disinilah nanti dijadikan berondolan. Karena dimana yang saya ketahui yang terjadi di kampung itu yaitu lebih besarnya harga berondolan daripada harga TBS. Nah jadi disitulah 50-50 lah bisa dibilang. Baik, yang selanjutnya yaitu M yang M apa sih yang dimaksud dengan M, yaitu Measure, mengukur performa proses saat ini dan mengumpulkan data yang diperlukan. Yang ketiga yaitu menganalisis data untuk menentukan penyebab utama masalah. Nah jadi yang disebut dengan menganalisis ini itulah tadi. Nah kita harus ibaratnya data pengeluaran nih, data beli sama data jual itu harus seimbang. Ketika data pengeluaran beli itu lebih banyak daripada penjualan kita ke pabrik, ibaratnya kita beli ini buah sama rakyat, tiba-tiba kita kurang ini ya, mengalami ibaratnya kalau susut, kok dalam bahasa masyarakatnya itu susut timbangan. Nah jadi itu kita harus tahu di mana letak susutnya ini, apakah dari buah pulangan ataupun susutnya karena kebanyakan buah nginep. Nah jadi itu harus diatasi gitu. Yang keempat yaitu improve, menerapkan solusi untuk memperbaiki proses. Nah jadi menerapkan solusi, jadi kita harus dapat solusinya nih setelah kita tahu masalahnya dari TBS yang mentah ini, dari tandan yang udah kelewat matang, serta data-data pengeluaran kita dan pembelian kita dan penjualan kita ke pabrik itu udah tahu semua. Jadi kita menerapkan solusi untuk memperbaiki proses itu. Seperti kayak yang saya bilang tadi, kalau buah mentah kita harus ngasih solusi juga ke yang punya lahan, bahwasannya Pak, kami mengalami, setiap kami nimbang buah mentah kami selalu mengalami penurunan. Nah jadi di sini kami mau buahnya bisa kami timbang, tapi harus kita bagi dua biar sama-sama enak dan biar sama-sama bawa pun nggak dirugikan oleh buah mentah dan kami pun tidak dirugikan oleh buah mentah. Nah, baru yang kedua yaitu dari ini buah yang kelewat. Gimana kalau buah yang kelewat matang? Nah jadi kalau buah yang kelewat matang itu ya begitu pulang buah sortiran itu ya baru diketek di rumah, siap udah diketek ya nanti dijual dalam bentuk berondolan, ataupun bisa jadi kayak kemarin itu banyak juga di rumah itu buah pulangan, buah mentah sama buah mentah sama buah yang lewat matang sama buah. Ada tuh perusahaan seperti di tempat saya itu kan di Palu, itu ada perusahaan yang dia ada ciri-ciri khusus dalam untuk biar supaya TBS ini dapat lewat itu. Dia mulai dari 5 kilo ke atas. Kok di bawah 5 kilo itu TBS-nya dianggap belum mencukupi kriteria orang itu. Nah, jadi kemarin di sana di rumah karena masih banyak yang baru-baru replanting, jadi kan kalau masyarakat kan pasti dipanenin. Nah jadi itulah kemarin buah pulangan yang kecil-kecil itu banyak. Nah, jadi karena saya baca-baca juga dari literatur yang ada di kampus, sama yang di kampus, sama pengetahuan dari YouTube ataupun dari media sosial, yaitu ini cara cepat untuk memberondolkan buah. Nah jadi itu saya baca, saya dapat nih, yaitu dengan cara buahnya ditumpuk baru disiram oleh ringsu biar buahnya itu cepat membrondol. Nah jadi itulah semalam udah saya lakukan dan itu saran memang banyak sih, kurang efektif kok bisa dibilang. Kenapa saya bilang kurang efektif? Karena ada juga buah-buah yang masih payah berondolnya, tapi ya dari situ dapat juga kerugian dari kita membeli buah itu tadi terbayari juga oleh kita menjual berondolannya, karena lebih besar harga berondolan daripada harga TBS. Cuman hanya saja memerlukan beberapa waktu aja untuk membalikannya lagi gitu. Jadi di sini
udah ada beberapa lah solusi yang saya sampaikan ke orang tua bahwasannya terkait tentang kendala-kendala lah ini yang ada di rumah atau yang ada di sana kan, dalam pembelian TBS dari masyarakat dan penjualan ke perusahaan. Nah, baik, yang kelima itu kontrol. Menerapkan kontrol untuk memastikan bahwa perbaikan tetap berlangsung. Nah, jadi di sini saya pun masih mengontrol nih. Mengontrol dari mana? Yaitu dari telepon. Nah, jadi kadang satu minggu itu 2 kali saya menelpon orang tua, menanyakan dan memastikan apakah masih terjadi penurunan ataupun ibaratnya buah-buah yang restan gitu, serta masih banyak nggak buah-buah mentah ataupun penurunan dalam pembelian. Ternyata, dan saya ajari juga sama orang tua bahwasannya setiap menimbang ataupun pembelian ke masyarakat itu harus diawasi langsung, bahwasannya kalau terdapat ini buah mentah itu langsung tidak boleh itu dimasukkan ke dalam keranjang ataupun ditimbang utuh dengan TBS yang matangnya cukup matang. Jadi buah yang mentah itu wajib ditimbang satu, ibaratnya bagi dua dia kalau bahasa masyarakatnya. Itu masih dilakukan dan saya rasa itu pun sangat efektif karena biar tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang diuntungkan belah pihak. Itu dia. Jadi kalau saya rasa kemarin kalau dibikin yaudahlah buah mentah ditinggal aja gitu kan, nah nanti berdampak juga, nanti takutnya panenan putaran ini sama kita, panenan putaran depan udah sama orang lain lagi ya. Jadi itu dia. Baik, yang selanjutnya itu apa sih itu ISO 9000? Nah, jadi ISO 9000 adalah serangkaian standar internasional yang berkaitan dengan sistem manajemen mutu atau SMM. Standar ini dikembangkan oleh organisasi internasional untuk standarisasi ISO dan bertujuan untuk membantu perusahaan secara efektif mendokumentasi elemen-elemen sistem mutu yang diperlukan untuk menjaga sistem mutu yang efisien. Baru yaitu standar ISO 9000 tidak spesifik untuk satu industri tertentu dan dapat diterapkan pada organisasi dan berbagai ukuran. ISO 9000 dapat membantu perusahaan memenuhi kepuasan pelanggan, memenuhi persyaratan regulasi, dan mencapai perbaikan berkelanjutan. Nah, jadi kemarin sedikit lah cerita ini, bahwasannya karena orang tua banyak ngasih buah ke perusahaan kan, ke pabrik itu buahnya bagus-bagus. Ibaratnya kalau kita berdagang ini kan harus ada juga taktiknya. Jadi buah yang bagus kita kasih ke perusahaan, ke pabrik yang harganya agak tinggi, dan ibaratnya buah pulangan dari pabrik A kita bongkar ke pabrik B. Nah, yang harganya nggak pala tinggi, cuman beda-beda tipis lah. Tapi yang pabrik A ini tadi kan yang harganya tinggi, dia minta kualitas bagus. Yang pabrik B dia harganya rendah, tapi mau buah mentah mau buah yang udah kelihatan matang pun di situ kadang lewat juga kan. Nah, jadi situlah ada perbedaan, ibaratnya untung tipis lah dia kan. Nah, jadi dia kayak ya, jadi kemarin karena banyak buang buah bagus ini kan, jadi ada perusahaan tersebut, pabrik tersebut meninjau langsung nih ke rumah serta menanyain bahwasan ini buah dari mana, apakah buah beli atau buah sendiri gitu kan. Jadi sempat juga kemarin dibilang orang tua cerita bahwasannya mau dikasih satu sertifikat, bahwasannya satu sertifikat yang mana itu sertifikat untuk kayak buah segar, tandan buah segar yang mutu buahnya itu bagus, baik gitu kan. Terus ditempel stiker di kaca mobil yang ibaratnya kalau bahasa masyarakatnya mobil full diesel lah, ditempelkan itu di kaca mobil. Jadi itu petanda bahwasannya mobil ini membawa produk yang bagus. Nah, untuk memasukkan ke pabrik tersebut. Jadi ibaratnya kayak kemarin saya kasih tahu juga, kalau udah dapat stiker itu
ya kita jangan lagi membuang ke pabrik satu lagi satu lagi saya bilang kan. Cuman karena di rumah kan ada 3 mobil, jadi hanya satu yang dikasih stiker. Jadi itulah untuk sehingga bisa dapat sertifikat tersebut, tapi ada tuntutan harus bisa kayak kemarin perusahaan bisa menjanjikan apa yang diminta oleh orang tua saya. Contoh kecilnya kayak perbaikan jalan, baru pemberian pupuk gitu kan. Nah itu perusahaan bakalan bisa ngasih, tapi dengan jaminan, dengan catatan orang tua saya ini harus bisa menargetkan dalam 1 minggu itu berapa ton untuk ke perusahaan tersebut, berapa produk yang harus dihasilkan dari orang tua saya ini untuk penjualan ke pabrik tersebut. Dan kemarin saya kalau nggak salah dengar itu 1 minggunya itu harus mencapai 100 ton supaya apa yang diinginkan oleh orang tua saya dapat terpenuhi. Contoh kecilnya kan kalau kita berdagang di masyarakat ini kan pasti masyarakat membutuhkan yang namanya pupuk. Nah jadi disitulah dia gunanya sertifikat itu. Baru di dalam ISO 9000 sendiri terdapat berbagai metode, di antaranya yaitu yang pertama itu implementasi praktik ISO 9000 di berbagai organisasi. Apa sih yang dimaksud dengan implementasi praktik ISO 9000? Yang itu memberikan berbagai manfaat bagi organisasi. Yang kedua yaitu merumuskan dokumen ISO 9000. Jadi ISO 9000 adalah kumpulan standar untuk sistem manajemen mutu atau SMM yang dirumuskan oleh TZ 176 ISO, yaitu lembaga organisasi internasional di bidang standarisasi. ISO 9000 pertama kali dikeluarkan pada tahun 1987 oleh International Organizing for Standardization Technical Committee atau ISO TZ 176. Yang ketiga yaitu apa itu audit ISO. Audit ISO 9000. Jadi audit ISO 9000 adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor independen untuk menilai kesesuaian proses yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan dalam prinsip yang terdapat dalam standar ISO 9000. Jadi kemarin itu terjadilah habis lebaran haji kalau nggak salah kemarin waktu saya pulang, terjadi hal yang tidak diinginkan, yang mana datang audit dari suatu pabrik itu meninjau kembali kenapa produk yang dihasilkan dari orang tua saya ini tidak berkualitas lagi, ada apa kendalanya. Jadi disitu dicek kembali, baik dicek datang ke rumah pos keadaan 1 hari setelah lebaran haji, datang mereka melihat apa sih yang menjadi kendala, kenapa produk dari ayah saya kan yang biasa disebut dengan biasa dipanggil di sana ayah Junta, kenapa produk dari Pak Junta ini menurun, kata mereka. Jadi langsung dilihat kondisi di kondisi pembeliannya. Bertepatan waktu itu pas mereka datang, pas pula bagian kami nih, bagian pekerja itu mau melakukan penimbangan di lahan masyarakat. Jadi mereka mengikuti. Pertama mereka itu mengecek kualitas, mengecek unit. Orang itu bilang unit yang biasa disebut di kebun itu DT, dump truck. Itu dicek sama mereka apakah dump truknya bermasalah sehingga keterlambatan dalam pengantaran TBS, sehingga dapat menimbulkan TBS yang restan. Baru setelah dicek mereka bagus, baru mereka mengecek lagi di lapangan faktor penimbangan. Disitulah kemarin terjadi sedikit masalah tadi, yang mana penerimaan buah mentah tadi terjadi pada saat itu. Dan begitu dilihat mereka dipoto, setelah dipoto setelah mereka tahu nih karena buah-buah mentah diterimain, dipoto
Mereka lalu pas udah balik ke rumah, ke peron kan, jadi mereka tidak banyak cerita, mereka hanya banyak memfoto-foto aja. Setelah itu mereka pulang. Jarak 1 hari timbul surat, yang mana surat itu bukan pemberhentian sertifikat, bukan pemberhentian kontrak kerja, bukan. Yang mana sertifikat itu surat itu berisi tentang surat teguran bahwasannya tidak boleh menerima buah mentah dan tidak boleh menerima TBS yang udah lewat matang, karena itu akan merusak kualitas produk ataupun kualitas dari TBS tersebut. Nah, jadi disitulah saya tahu apa sih pentingnya audit itu. Nah, itu yang saya tahu di audit itu kan, karena udah mengalami sendiri dan mengatasi. Nah, jadi saya kemarin pun sempat juga calling ke perusahaan pabrik itu bahwasannya itu hanya mengalami karena banyaknya untuk kita lah kalau masyarakat ini kan mau menjelang hari besar, pasti kan harus orang itu banyak-banyak nih dipres panennya biar supaya mereka ini bisa liburan setelah lebaran haji nih. Nah, jadi biar bisa banyak juga uangnya. Kebetulan kemarin lebaran haji, pas mau deket lebaran haji, harga TBS meningkat. Nah, disitulah terjadinya panen buah yang belum matang. Nah, jadi disitu pun udah saya konfirmasi, udah dikonfirmasi lah nih pihak kami ke perusahaan, dan perusahaan pun memaklumi, tapi SP tetap berlangsung. SP itu surat peringatan pertama itu tetap ada, dan dari situ saya mengerti apa sih itu yang dimaksud dengan ISO 9000 dan apa makna dari ISO 9000. Situ saya paham lah sedikit-sedikit tentang ISO 9000. Nah, baik, saya rasa itu aja yang dapat saya sampaikan terkait tugas dari ujian UAS ini. Saya kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya ucapkan wabillahi wa taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.